negara. Jadi mereka ini sudah merumuskan semacam suatu ketetapan untuk pencegahan pandemik lah. Nah, dari 196 negara, hanya 54 negara yang setuju diberlakukan. Namun sayangnya negara kita ikut setuju. Nah, dorongan dalam hati saya semakin kuat, nggak bisa saya tahan lagi. Sebenarnya saya terus terang aja, agak sedikit kurang senang lah membahas ini. Kenapa? Karena orang mungkin memandang, ya siapa rupanya lu, kan gitu, kok tahu gitu. Padahal firman Tuhan berkata apa? Dia akan memberikan hikmat, apa yang tidak terlihat oleh mata, apa yang pernah didengar oleh telinga oleh orang yang mengasihi dia, kan begitu. Nah, ya saya merasa memang kasihan gitu, kasihan melihat banyak orang yang tidak mengerti gitu. Nah, kenapa saya semakin merasa harus ikut gitu? Dan ada beberapa kali saya posting video di tahun 2020 di bulan April. Nah, pandemik diumumkan WHO ada pada tahun 2020 di bulan Maret. 1 bulan setelah itu saya posting apa yang saya tahu, seperti yang saya sekarang tahu sekarang ini, dan itu pada saat mencapai 1.600 di YouTube, dihapus oleh YouTube. Saya merasa, wah berarti apa yang saya buat ini membongkar kedok mereka. Seperti yang judul seminar kita sekarang, membongkar kejahatan di balik teknologi. Nah, beranjak dari sana, saya semakin yakin juga bahwa tahun 2010 saya dikirim ke Italia dan Prancis. Nah, kenapa saya bisa terpilih? Itu semua karena kasih karunia Tuhan dengan rencananya seperti saya berdiri saat ini. Mungkin inilah rencananya, saya jadi messengernya dia. Saya menjadi orang yang menyampaikan apa yang Tuhan hikmatkan kepada orang-orang yang mencari kebenaran. Lalu, pada saat itu, saya juga heran gitu. Ini, setahu kita kabel itu kan dari kelihatan. Ini kok di bawah laut gitu kan. Saya lihat itu kabel itu dengan diameter lebih besar dari paha. Di luarnya itu ada PLN. Artinya kabel power listrik. Di tengahnya adalah fiber optik, itulah kabel komunikasi. Kalau kita tidak pernah lihat itu di sini, itu hanya ada di bawah laut. Nah, lantas yang namanya si iblis pasti penyesat dan penipu. Mungkin saya mau tanya, manakah yang dipakai untuk internet? Kabel bawah laut atau satelit? Mana lebih banyak? Kabel melalui kabel atau melalui satelit? Tidak. Satelit hanya 1%. Kabel bawah laut 99%. Nah, hikmat yang Tuhan berikan sebelum ini ya, nanti ini singkat aja kalau materinya bisa dibaca, jadi historikalnya ini yang perlu saya apakan. Nah, kabel bawah laut ini tadi, dia bisa menampung melebihi kecepatan cahaya, hampir sama dengan kecepatan cahaya. Karena di dalamnya ada grafin. Fiber optik itu terbuat dari grafin. Nah, grafin ini ditemukan oleh 2 orang saintis dan diberikan hadiah Nobel tahun 2010. Tahun 2004 mereka menemukan. Nah, saya 2010 dikirim. Jadi saya nggak sadar gitu bahwa sebenarnya saya itu bagian dari rencana mereka melakukan pekerjaan mereka untuk tuntas begitu. Nah, lantas di depan kamar saya di Milan, namanya ada Star Hotel, di sana saya menginap, saya lihat ada pembangunan pemasangan kabel. Wah. Oh ya. Oke, terima kasih atas instruksinya. Ya, jadi pada saat itu saya belum mengerti gitu kemana arahnya ini semua. Tapi ya setelah 1 tahun kemudian saya kena penyakit saraf terjepit, sehingga jadwal saya seharusnya di 47 negara menjadi salah satu orang tenaga ahli di benua Asia di bidang kabel. Itu aturannya diberikan kepada saya, tapi Tuhan stop. Ya, saya bersyukur. Meskipun saya dikatakan, ya kalau untuk golongan apa, saya miskin. Dengan pengetahuan yang saya punya, saya miskin. Tapi saya tidak peduli. Karena Yesus itu kaya, dia menjadikan rumah kita di surga. Dan itu yang harus kita pertahankan saat ini. Kenapa? Karena di depan kita nanti akan segera ada pandemik berikutnya. Itu pasti. Mereka akan memaksa terus vaksin. Dan bila itu gagal, mereka akan menggiring kita
menggunakan KTP digital yang sekarang ini sangat gencarnya pemerintah merubah KTP elektronik menjadi KTP digital. Dan di depan itu, untuk supaya masyarakat mau menerima semua, nanti akan mereka shutdown tadi semua internet. Nah, orang yang punya uang di bank atau apa, nah tadinya di HP, terpaksa orang menerima nanti. Dan bahan daripada vaksin sama persis dengan bahan QR code yang akan ditanam ke tubuh manusia. Saya bicara bukan mengarang. Tahun 2010, Rockefeller Foundation sudah membuatkan skenario ini semua sampai tahun 2030. Saya punya referensinya. Cuma dalam bahasa Inggris kalau mau, ya boleh diterjemahkan sendiri atau tanya kawan. Kalau mau juga saya bagi bukunya ada. Saya hanya menghubungkan pasal-pasal yang tidak terhubung lewat firman Tuhan. Karena kacamata kita, apapun di dalam kehidupan adalah Alkitab. Dan semuanya itu harus tertulis di Alkitab. Oke, saya akan mulai dengan memutar film. Tapi mungkin mana? Apa tadi? Sempat enggak ya? Filmnya tadi udah jadi dia apa ya? Belum ya? Film tadi. Oh, filmnya dulu coba, filmnya sekilas. Jadi semuanya itu, kalau di dunia kerja, di dunia sekuler, ada pembangunan jangka pendek 5 tahun, pembangunan jangka panjang 10 tahun. Makanya banyak yang memprediksi tahun 2020 diumumkan pandemi, tahun 2025 berarti 5 tahun jangka pendek. Saya dikirim tahun 2010 untuk melihat pembuatan kabel, dan tahun 2015 seluruh dunia sudah terhubung dengan kabel power optik di bawah laut. Nah, inilah yang menjadi senjata mereka. Anti peluru ini. Kalau mau ditonton filmnya pun bisa dicari sendiri nanti, judulnya Vibranium. Nah, anti peluru vibranium ini. Nah, film ini menceritakan tentang fiksi. Fiksi itu adalah di dunia film dengan kenyataannya gitu. Grafen, vibranium di dunia fiksi ya. Mana dia? Oh, belum. Iya, rumah editor apanya channelnya. Jadi kalau tidak menyinggung mereka, dia tidak hapus. Kalau saya langsung membongkar sampai ke akar-akarnya, makanya dihapus. Jadi saya bikin channel baru lagi, dan sekarang saya punya akun TikTok, 17.000 follower, 80.000 like. Ya, sekali-sekali saya tampilkan di sana. Jadi kenapa saya berani mengatakan ini pasti? Firman Tuhan yang menjadi landasan kita melihatnya membenarkan memang itu nyata terjadi. Dan saya sendiri local guider. Ibu atau Bapak pernah dengar local guider? Pernah nggak kalau melihat saya mau pesan Grab, saya mau kemana? Nah, siapa itu yang membuat itu? Yang membuat itu adalah orang seperti saya dari Google. Jadi saya bisa membuat misalnya suatu tempat tampil di Google Map. Saya juga bisa menghapus karena saya berada di level 7. Nah, dan tahun 2000 kemarin saya diundang untuk ke California, tapi dengan satu syarat, saya harus terima vaksin. Saya tidak berangkat. 14 hari dibiayai oleh Google. Google pusatnya adalah di California. Dan saya yakin kenapa saya diintip mereka, karena mereka lihat, mereka kan tahu siapa-siapa orang yang berpotensi di Indonesia, dan pada saat itu hanya 5 orang kami yang ditawari, salah satunya saya. Itu saya tidak terima karena ya firman Tuhan mengatakan bahwa hikmat dari Tuhan itu lebih berharga dari permata, lebih berharga dari mutiara, kan gitu. Itu yang penting kita imani. Jadi bukan harta, bukan apa. Harta kita disingkirkan Tuhan Yesus, rumah kita indah.